Bapak sudah arahkan ke Pak Agung untuk mengurus staf Bapak atas nama Pak Agung yang mengurus tiket kami dari Tanjung Priuk ke Makassar. Namun Pak Agung mengurus tiket tersebut hanya ngurus tiket 3 orang, saya, istri, dan anak. Sementara mobil kami tidak ada tiketnya. Lalu saya jadi bahan pertimbangan saya, kalau saya ikuti arahan beliau, saya gunakan tiket yang dibeli oleh Pak Agung itu dari Tanjung Priuk ke Makassar, jauh lebih besar ongkos yang saya harus keluarkan untuk menambah, harus saya ongkos lagi mobil saya, dari saya bayar sendiri dari Tanjung Priuk sampai ke Makassar. Justru jauh lebih besar anggarannya dibandingkan saya mengarah ke Surabaya begitu. Jadi karena kesalahan teknis dari Pak Agung, rame. Saya lihat ada tamu saya dari Sulawesi Utara, kemudian sudah disiapkan tiket oleh Agung ya melalui Tanjung Priuk, kemudian tetap lewat Surabaya. Dan sebenarnya mungkin Agung karena dia staf baru saya dan ASN baru belum terbiasa dengan cara kerja saya, dan bisa jadi dia belum ngerti bahwa kalau membelikan tiket naik kapal itu harus dengan mobilnya dibelikan tiket. Tetapi sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang ramai. Andai kata Agung lupa memberikan tiket untuk mobilnya, abang ini juga kan sudah saya bekelin, cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Daripada membuang tiket 3 orang terus lewat Surabaya, kan lewat Jakarta tinggal beli tambah 1 tiket saja. Dan saya juga kan sudah nitip uang untuk beli tiketnya, nggak usah sebutin jumlahnya berapa. Menurut saya itu cukup untuk 5 orang naik kapal laut itu gitu loh uangnya. Atau kalau hanya beli 1 tiket mobil juga nggak ada masalah, itu gampang banget, daripada kemudian bercerita kemana-mana. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah kemudian juga hari ini juga karena saya merasa bersalah bahwa harusnya lewat Jakarta ini lewat Surabaya, harusnya beli tiket dengan mobilnya, ini hanya beliin tiket orang, mobilnya tidak dibeliin. Hari ini staf saya juga sudah diminta untuk transfer, mengganti uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ya, menurut saya uang itu relatif cukup, gitu, sangat cukup, bahkan lebih menurut saya. Dan barangkali kalau dianggap piknik, abang juga dan keluarga sudah menikmati liburan di Bandung selama 3 hari gratis, nginep di Hotel Bintang 5. Mari kita bersyukur terhadap apa yang kita dapat, dan kemudian juga berceritalah tentang sesuatu yang baik pada diri kita. Jangan hanya bercerita keluar ketika mendapat kekecewaan. Karena banyak sekali orang yang berkunjung ke tempat saya, ke rumah saya, dan kemudian ketika waktu berangkat belum berkunjung, berkeluh kesah, diceritain di medsos. Ketika sudah diselesaikan masalahnya, ketika rumah sakitnya sudah beres, ketika problem hukumnya kita sudah selesaikan, tidak pernah bercerita di medsos, sehingga orang terbangun opini seolah-olah yang datang tidak terselesaikan. Ya itulah manusia, pada saat susah maka dia bercerita pada siapapun, dan pada saat dia bahagia dia tidak pernah bercerita. Ceritakanlah kesusahan dan kebahagiaan secara terbuka agar semua orang bisa memahami kita. Kalau kita suka bercerita kesusahan, harus bercerita kebahagiaan. Tetapi kalau kira-kira waktu mendapat kebahagiaan tidak bercerita, lebih baik kesusahannya tidak usah diceritakan. Pertanyaan saya, Pak, Bapak itu penggemar Kang Deddy apa mau cari duit doang, Pak? Bapak kan gak diundang sama Kang Deddy, Pak. Nginep di hotel 3 hari, nggak bayar, gratis. Masa nggak ada terima kasihnya, Pak? Sekarang koar-koar minta gimana ya? Bahasa itunya tuh minta ganti rugi buat uang perjalanan gitu ya. Aduh, Pak. Bapak ini sebenarnya emang mau ketemu sama Kang Deddy apa nyari duit sih, Pak? Heran saya, Pak.